Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Melanjutkan episode sebelumnya, cerita dari Dioseta yang berjudul Dendam Patung Arwah. Perjalanan Dana dan Cahyo dalam mengatasi sebuah serangan gaib berdasarkan dendam kesumat kepada Trah Dharma Wijaya. Yang belum menyimak cerita sebelumnya, linknya ada di bawah. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Ribuan bangunan memadati pemandangan di ibu kota yang jauh dari kata tenang. Suara mesin dan klakson kendaraan bermotor tidak pernah lupa melengkapi pagi mereka yang berpacu dengan waktu. Koran-koran, koran hangat, reshuffle kabinet, penculikan anak jalanan, harga sembako meroket, berita hangat. Penjajah koran terlihat berkeliling bergantian dengan pedagang asongan yang lainnya. Aku bersama Rizal sedang menikmati semangkok mie ayam di pinggir jalan sembari menikmati waktu istirahat kami. Bang, koran satu bang. Rizal mengeluarkan satu lembar uang 5 ribuan dan menyerahkannya ke pedagang koran yang lewat kembali di hadapan kami. Tumben beli koran, ada berita yang rame? Tanyaku pada Rizal. Iya Nan, ini anak-anak jalanan yang hilang lokasinya gak jauh dari tempat kita. Penasaran aja, jawab Rizal sembari membuka lembaran koran yang baru saja ia beli. Anak hilang, penculikan. Kadang aku merasa bahwa makhluk halus, dedemit atau apapun itu yang sering menakuti manusia tak semengerikan perbuatan manusia itu sendiri. Setidaknya makhluk halus masih takut dengan Sang Pencipta dan akan takluk dengan ayat-ayat suci. Sedangkan untuk beberapa manusia, keberadaan Tuhan sudah tidak lagi mereka anggap. Aku pun mengecek jam tanganku dan mengajak Rizal untuk kembali ke kantor. Rizal pun segera melipat korannya dan membawanya ke dalam. Makan di mana Nan? Gak kelihatan di kantin? Tanya Vira. Makan mie ayam, sekali-kali cari suasana baru, balasku. Lah gak ngajak-ngajak, protes Vira. Lah kan lu yang keluar duluan Vir, kembali kali, balas Rizal. Iya juga ya. Perbincangan singkat itu ditutup dengan sebuah map yang diberikan oleh Dian kepada Vira. Nih, Pak Bos minta kita kelarin hari ini, semangat ya. Rupanya sudah ada pekerjaan menumpuk yang menanti kami di pertengahan hari ini. Kami pun menyudahi perbincangan kami dan melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Dari jumlah pekerjaannya dapat dipastikan kami akan lembur malam ini. Rasanya terjebak di alam gaib itu gimana Nan? Aku gak pernah bisa ngebayangin seandainya terjebak di sana. Tanya iseng Rizal di akhir jam kerja kami. Gak enak, di sana gak ada nasi, mie ayam. Setiap saat kita selalu merasa gelisah dan sangat mudah untuk kehilangan kewarasan. Balasku sedikit menggambarkan selama terjebak di jagat segura demit beberapa bulan yang lalu. Rizal memperhatikan Danan baik-baik. Dia dan kawan-kawan yang lain sempat tidak yakin Danan akan kembali dengan selamat. Mereka pun tidak menyangka Danan akan kembali lagi ke kantor setelah sekian lama. Gua sempat ngira lu gak bakal balik ke kantor sini lagi Nan, ucap Rizal. Aku yang ragu bakal diterima lagi setelah lama ngilang. Untung bos pengertian, balasku. Aku pun tidak menyangka bahwa mereka masih memberi tempat untukku untuk bekerja di kantor ini. Wajarnya, jika aku bekerja di perusahaan lain, mungkin aku sudah dipecat. Iya, bos tahu banget permasalahannya. Justru kalau lu gak balik, kita yang diminta jemput lu lagi Nan, jelas Rizal. Aku tersenyum mendengar cerita Rizal. Sebuah keberuntungan, aku bisa bekerja di tempat yang mau mengerti tentang permasalahan yang sering aku hadapi. Waktu pun menunjukkan pukul 7 malam. Aku yang telah menyelesaikan pekerjaan segera membereskan barang dan bersiap untuk pulang. Rizal dan yang lain masih sedikit menyelesaikan pekerjaan mereka. Duluan ya, nongkrong dulu di pos Pak Soleh, pamitku. Oke Nan, bentar lagi kita juga kelar, balas Vira mewakili yang lain. Aku pun turun ke bawah dengan menenteng tasku menuju pos Pak Soleh. Aku tidak menemui Pak Soleh di pos itu. Sebaliknya, ia sedang menatap sesuatu di luar gerbang. Dor! Ngelamunin apa Pak Soleh? Isengku, mengagetkan beliau. Mas Danan, iseng aja, balasnya.
Aku pun melongokkan kepala mencari tahu apa yang dilihat oleh Pak Soleh. "Lihat apaan sih, Pak?" tanyaku. Pak Soleh menatapku sebentar dan berpikir akan menceritakan sesuatu. Aku pun menyeduh kopi panas sembari mencari tempat duduk yang nyaman di pos. "Mas Danan ini ngerti soal hal gaib kan?" tanya Pak Soleh tiba-tiba. "Memang kenapa, Pak? Orang terdekat Pak Soleh ada masalah yang berhubungan sama hal gaib?" tanyaku. Pak Soleh menggeleng. "Kemarin ada security kantor lain cerita, katanya disempat pulang kemalaman dan ngelihat ada setan setinggi bangunan. Katanya wujudnya mirip kakek-kakek," cerita Pak Soleh. Aku mengernyitkan dahiku dan mencoba mendengarkan cerita Pak Soleh keseluruhan. "Di mana itu, Pak?" 500 meter dari kantor kita. Setelah lampu merah, ada satu gang yang buntu. Gang itu jarang sekali dilewati. Waktu itu teman saya nggak sengaja lewat tempat itu malam-malam." Pak Soleh menceritakan bahwa temannya itu sebenarnya sudah curiga tentang sebuah bangunan yang terkadang masih beroperasi di sana. Katanya masih digunakan sebagai gudang. Anehnya, kantor itu hanya pernah didapati beroperasi di malam hari. Itu pun tidak rutin. Apalagi orang-orang yang masuk ke dalam kantor benar-benar beragam, tidak seperti karyawan. Ada ibu-ibu, anak muda, perempuan cantik, bapak tua. Curiga sudah pasti, tapi saat ada kunjungan dari kelurahan, sama sekali tidak ada keanehan di sana. Hanya berisi barang-barang stok gudang dari kantor utamanya. Baru beberapa minggu ini ada hal-hal yang janggal di sana. Mulai dari anak-anak jalanan yang dikabarkan hilang, suara keramaian dari bangunan itu pada malam hari, dan yang terakhir, saat teman Pak Soleh mau mengecek keramaian itu, ia dihadang makhluk besar setinggi bangunan itu. Waktu dia cerita, gak ada yang percaya, Mas. Tapi karena saya pernah ngalamin kejadian yang terjadi di kantor ini, akhirnya saya dengerin cerita dia sampai habis, jelas Pak Soleh. Aku sedikit merenung mendengar cerita Pak Soleh. Kalau cerita itu benar, sudah pasti ada hal yang tidak wajar di bangunan itu. "Polisi pernah memeriksa tempat itu, Pak?" tanyaku. Pak Soleh menggeleng. "Enggak, Mas, yang punya bangunan itu orang penting, pada gak berani macem-macem," balasnya. "Kalau polisi tidak berani memeriksa, apalagi aku yang hanya karyawan biasa. Tapi mungkin ada baiknya sesekali aku melewati bangunan itu untuk memastikan apakah ada hal yang aneh di sana." "Ngomongin kantor gang buntu itu ya?" tanya Rizal yang mendadak sudah sampai di pos. "Iya, Zal, kamu tahu?" tanyaku. "Ya udah, nanti pulang kita lewat situ aja," ajak Rizal. Aku memperhatikan Rizal. Rupanya Rizal masih dengan kebiasaannya mencari tahu tentang masalah hal gaib sendirian. "Jangan bilang kamu udah nyelidikin kesana duluan, tak laporin bahmu loh," ucapku memperingatkannya. "Enggak, Nan, tenang, cuman sebatas penasaran, ntar juga kamu tahu sendiri," balasnya. Mendengar ucapan Rizal, aku pun penasaran dan meminta Rizal mengantarkan aku ke bangunan itu. Pak Soleh memperingatkan kami untuk berhati-hati. Terlebih, ini bukanlah masalah yang berhubungan langsung dengan kami. Aku pun memacu sepeda motorku mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Rizal. Tidak terlalu jauh, tapi padatnya kendaraan membuat kami membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke tempat itu. Sekilas, tidak terlihat bangunan yang dimaksud oleh Pak Soleh. Kantor-kantor yang menghadap ke jalan terlihat megah menutupi jalan buntu yang menuju ke bangunan itu. "Ini bangunannya, Zal?" tanyaku. "Iya." Aku pun memperhatikan bangunan kantor 3 lantai itu dan tidak merasakan keanehan apapun. "Kayaknya kalau secara gaib gak ada yang aneh," balasku. "Ya udah, liatin dulu aja, habis itu ikutin aku," ajak Rizal. Aku belum mengerti maksud Rizal. Berkali-kali aku memeriksa bangunan ini, memang tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Bahkan kantor kami lebih memiliki masalah perdemitan yang lebih pelik dari kantor ini. "Ya sudah, terus mau ngajak kemana lagi?" tanyaku pada Rizal. Rizal mengajakku berjalan ke seberang memasuki salah satu gang yang berhadapan dengan gang buntu yang kami masuki ini. "Dek, kamu masih di sini?" Tiba-tiba Rizal berteriak ke arah jalan yang sedikit sepi itu. Aku berniat menanyakan niat Rizal, tapi akhirnya aku memilih mengurungkan niatku dan percaya dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Rizal. "Mas kesini lagi?" Tiba-tiba terdengar suara anak kecil dari belakang. Kami cukup kaget, namun Rizal dengan segera bisa mengenali anak itu. "Kan Mas sudah bilang Mas bakal datang lagi," balas Rizal. Itu adalah roh anak laki-laki yang mungkin masih berumur 10 tahun.
Ia mengenakan baju yang lusuh yang sepertinya baju yang ia kenakan ketika kematiannya. "Oh, ya sudah," ucapnya yang segera meninggalkan kami dan duduk santai di pinggir jalan. "Zal, anak itu siapa? Korban kecelakaan?" tanyaku. Rizal menggeleng. "Masalahnya lebih pelik dari itu. Katanya sebelum mati dia melihat temannya dibawa ke bangunan itu. Katanya sampai sekarang temannya masih ada di sana." Mendengar penjelasan Rizal, aku pun mendekat ke anak itu. "Benar, teman kamu masih di sana?" tanyaku. "Iya bang, abangnya bisa nolongin dia?" tanya anak itu. "Nolongin? Emangnya kamu tahu teman kamu diapain di sana?" tanyaku. Bocah itu menggeleng, tapi dia menceritakan sesuatu yang membuatku benar-benar harus mengawasi bangunan itu. Kejadiannya beberapa bulan yang lalu. Saat itu, dia dan beberapa anak perkampungan pinggir rel sedang mengamen di daerah itu. Kali ini mereka berencana pulang cukup malam. Mereka merasa berani karena mereka beramai-ramai. Merasa cukup lelah selama mengamen seharian, mereka pun berniat beristirahat sebentar dengan tidur di pinggir jalan tempat kami berada saat ini. Tapi tanpa sadar, mereka tidak terbangun sampai hingga tengah malam. Dan di malam itulah hari kematian bocah itu. "Mereka memakai topeng bang. Mereka tidak membangunkan kami dan membopong kami masuk ke bangunan itu," jelasnya. Dalam keadaan setengah sadar, anak itu melihat keadaan kantor itu seperti kantor biasa sampai ia tiba di salah satu tempat. Dia dan anak yang lain dibawa ke sebuah tempat yang terdapat kolam. Entah bagaimana bisa tiba-tiba anak itu tersadar sementara teman-temannya masih tertidur pulas. Ia pun merasa yang terjadi pada mereka bukanlah hal yang wajar. "Baru saja saya mencoba membangunkan yang lain, tiba-tiba muncul kepala dari bawah lantai. Dia ngeliatin saya sambil ketawa bang," ucapnya memperagakan kejadian itu. Kejadian itu membuat anak itu ketakutan dan berlari meninggalkan ruangan tersebut. Sayangnya, makhluk itu masih mengejarnya. Dia ketakutan hingga saat sampai di salah satu lorong, ia dihadang makhluk besar yang bahkan wajahnya tidak bisa ia lihat. Tanpa ada pilihan lain, anak itu pun memilih kabur lewat jendela yang ternyata saat ini ia ada di lantai atas. Seketika ia terjatuh dengan luka yang parah. Dengan sisa tenaganya, ia pun pergi ke jalan besar untuk meminta pertolongan. Sayangnya, saat itu malam sudah terlalu larut. Ia pun meregang nyawa di seberang jalan tempat kami menemuinya saat ini. "Berarti teman-temanmu masih ada di bangunan itu?" tanyaku. Bocah itu mengangguk. "Berarti sudah jelas bahwa itu alasannya belum bisa tenang. Tapi yang lebih membuatku khawatir adalah tentang isi bangunan itu. Bila apa yang dikatakan roh bocah itu benar adanya, bisa jadi sosok-sosok di dalamnya benar-benar berbahaya hingga bisa menahan kekuatannya hingga tak terdeteksi." "Ya sudah, nanti saya cari tahu. Sabar ya," ucapku pada anak itu. Aku pun memberi isyarat pada Rizal bahwa sudah mengerti akan apa yang ingin ia sampaikan. Namun aku membutuhkan waktu untuk menyelidikinya. Mungkin bila aku tidak bisa masuk ke tempat itu, aku harus meminjam kekuatan keris Raga Sukma untuk mengecek tempat itu dengan wujud Sukma. Dengan kekuatan keris Raga Sukma, aku bisa memisahkan ragaku dengan sukmaku sesaat. Yang membedakan dengan ilmu Pakle, ilmu Raga Sukma dari keris ini juga membekaliku dengan wujud roh dari keris ini, sehingga aku tetap bisa membela diri ketika mendapat perlawanan dalam wujud Sukma. Sekali lagi, aku menghampiri bangunan kantor yang kudatangi tadi. Dari jauh, aku masih melihat anak tadi menatap ke bangunan itu seolah-olah masih menanti kedatangan teman-temannya. Sungguh aku tidak merasakan ada yang mencurigakan dari bangunan ini. Tidak seperti bangunan terbengkalai atau rumah angker yang terdapat residu kekuatan gaib. Bangunan ini benar-benar tidak memiliki keanehan yang mencolok. Aku pun masuk ke dalam bangunan yang difungsikan sebagai gudang itu. Dan memang menemukan banyak tumpukan kardus yang tersusun rapi dengan penomoran yang tertata. Aku mencoba mencari seseorang yang menjaga bangunan ini. Entah itu security atau karyawan yang bertugas untuk jaga malam. Namun tidak kutemukan. Cukup lama aku menjelajahi bangunan ini, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Aku mencoba mencari ruang rahasia, namun tidak dapat kutemukan. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Aku bersiap untuk kembali meninggalkan bangunan ini. Tapi tiba-tiba, aku merasakan firasat yang janggal. Suara langkah kaki tiba-tiba mendekat ke arahku. Bukan hanya satu, tapi banyak. Sementara itu, aku menoleh ke arah pintu masuk. Tapi tidak ada tanda-tanda pintu itu pernah terbuka. Nyala lampu lilin tiba-tiba menerangi ruangan itu.
ada lebih dari 10 manusia yang tiba-tiba berada di ruangan. Benar seperti cerita Pak Soleh, mereka orang-orang yang sangat berbeda baik dari segi umur maupun profesi. "Darah ini menghantarkan kami kepadamu." Kalimat itu dimulai dengan satu orang yang meneteskan darahnya pada sebuah pola yang baru saja ia gambar di salah satu keramik lantai. Sisa orang berikutnya mengulang kalimat yang sama dan ikut meneteskan darahnya. Aku memperhatikan dari jauh dengan berhati-hati. Dan pemandangan yang tidak wajar terlihat di hadapanku. Ada tangan besar dari dalam tanah yang mencengkram kaki-kaki manusia di sana dan seolah menariknya masuk ke dalam tanah. Satu persatu dari mereka menghilang dari penglihatanku. Kali ini aku yakin tempat ini menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku pun mencoba mengikuti arah energi dari tangan itu berasal. Dan benar saja, energi itu membawaku ke sebuah tempat yang belum ku ketahui. Hutan? Bukan. Tempat ini lebih seperti sebuah pemakaman. Tapi tidak ada langit di tempat ini. Apakah ini masih di dalam bangunan? Aku tidak dapat mengambil kesimpulan apapun dari apa yang kulihat. "Lari, setannya datang!" Terdengar suara anak kecil yang berlarian sambil tertawa di tempat itu. "Kena, gantian kamu setannya!" Ada lebih dari 10 anak kecil yang bermain kejar-kejaran di tempat itu. Tapi ada satu yang mencolok, seorang anak perempuan yang terlihat paling tua di antara mereka. Saat terdengar derap langkah orang-orang yang mendekat kepada mereka, mereka pun membubarkan diri. Dan anak perempuan yang paling tua itu masuk ke dalam sebuah kurungan di salah satu sisi tempat itu. "Teteh, mainnya berhenti sebentar ya, kita jampi berkah dulu," ucap salah seorang ibu yang baru saja datang bersama yang lain. Anak perempuan itu mengangguk. Aku tidak bisa menilai ekspresinya. Apakah itu ekspresi menurut, karena mengerti, atau karena takut? Salah seorang dari mereka juga membawa berbagai macam jajanan anak-anak dan membaginya ke anak kecil yang lain. Dengan senang hati, mereka menerimanya dan kembali ke sudut lain tempat itu. Sepertinya ada tempat khusus bagi mereka di sana. "Aku mau di sini terus saja. Di sini nggak pernah kelaparan," ucap salah seorang anak kecil. "Kakak-kakak itu juga bawa mainan lagi loh," balas yang lainnya. Mereka menerima dengan senang pemberian orang-orang itu. Memang penampilan anak-anak itu saat ini tidak lagi seperti anak jalanan. Pakaiannya lebih rapi dan tubuhnya lebih terurus. Setelah menyelesaikan urusannya dengan anak-anak itu, orang-orang itu pun mendekat ke sebuah altar di dekat kurungan anak perempuan tadi. Ada sebuah peti yang diletakkan berdiri di tempat itu. Tingginya lebih dari 2 meter dengan lebar yang melebihi bahu 3 orang. Ada beberapa lilin yang dipasang di dekatnya dengan beberapa tampah atau nampan bambu yang dijajarkan di sana. Satu orang dari mereka mengatur menyalakan kemenyan dan mengatur posisi kembang di tampah itu. Setelahnya, satu persatu dari mereka membuka benda yang mereka bawa dan meletakkannya di tampah itu. Aku mencoba mendekat dan memastikan benda apa yang mereka gunakan sebagai sesaji. Dan itu adalah benda yang jauh dari kata wajar. Kepala kambing diletakkan di sebelah kiri, kepala kerbau diletakkan di tengah, sementara di paling kanan diletakkan kepala anjing yang masih menunjukkan taringnya. Mereka pun menggumamkan beberapa kalimat yang tidak ku mengerti apa artinya. Bersamaan dengan itu, 2 orang yang berada di altar membuka peti itu dengan berhati-hati. Tepat saat peti itu terbuka, keadaan di tempat itu menjadi berubah. Seketika tempat ini diselimuti kekuatan mengerikan yang bahkan aku tidak mampu menahannya. Aku menajamkan mataku menyaksikan apa yang saat ini berada di atas altar. Sebuah patung. Patung seorang kakek tua besar yang bongkok dengan janggut yang panjang. Aku seolah melihat 2 tanduk pada kepalanya yang membuatnya terlihat lebih mirip dengan seekor kambing. Saat aku hendak mendekat, tiba-tiba wujud roh keris Raga Sukma menghilang dari genggamanku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi dan tiba-tiba terpental dari tempat itu. Singkat, namun aku sempat memperhatikan saat aku terpental. Sukmaku kembali melalui bangunan gudang itu, namun suasananya berubah sangat drastis. Bangunan yang sebelumnya tidak kucurigai itu pun kini berubah menjadi sarang setan yang berkeliaran di setiap sudut ruangan. Sayangnya, aku tidak berkutik. Kekuatan keris Raga Sukma yang memisahkan sukmaku dari raga mendadak menghilang. Tanpa dapat kutahan, aku pun segera kembali ke ragaku dengan paksa.
Seketika itu juga, aku memuntahkan darah dari mulutku. Cahaya matahari menyinari dengan terang dari jendela kamarku. Bagaimana mungkin? Seingatku, aku tidak begitu lama dalam wujud sukma saat menjelajah bangunan itu. Atau jangan-jangan tempat di mana patung itu berada bukan berada di alam ini. Aku pun segera membersihkan tubuhku dan menenangkan diri. Sudah ada beberapa telepon masuk dari Rizal dan teman kantor yang lainnya, mempertanyakan keberadaanku. Aku membalasnya dengan beralasan akan masuk terlambat karena tidak enak badan. Segera aku memberitahu Pak Lek tentang kejadian yang ku alami semalam. Pak Lek juga cukup bingung, karena kebetulan ia juga berurusan dengan sesosok patung misterius berwujud sinden. Entah berhubungan atau tidak, Pak Lek akan mencoba mencari tahu tentang ini semua. Tumben telatan, kalau masih gak enak badan, istirahat dulu di rumah, ucap Rangga menyambutku yang masuk ke ruangan dengan mencolok. Hah, udah enakan kok, kalau dibiarin besok kerjaan malah tambah numpuk, balasku. Baru duduk sebentar, tiba-tiba Rizal sudah menghampiriku dengan meletakkan secangkir kopi panas yang baru saja ia buatkan untukku. Makasih Zal, ucapku. Jujur Nan, kamu nyelidikin bangunan itu kan? Tanya Rizal yang sepertinya membaca kecemasan di wajahku. Iya Zal, nanti kita bahas berdua ya. Jangan ngelibatin mereka yang gak ngerti. Balasku mencoba menahan niat Rizal mencari tahu. Ia pun menepuk pundakku dan meninggalkanku. Jangan maksain diri, gak semuanya harus kamu yang beresin. Tenang Zal, aku gak gegabah, balasku. Sepulang kerja, aku kembali memutuskan menghabiskan waktuku di pos terlebih dahulu bersama Rizal. Kali ini Pak Pandilah yang kebagian berjaga malam. Sepertinya ia juga sudah mengetahui isu mengenai bangunan di Gang Buntu itu. Aku menceritakan tentang apa yang kulihat kemarin kepada Rizal. Barangkali Mbah Wijan yang merupakan eyang Rizal mengetahui tentang apa yang aku temukan kemarin. Aku coba tanyakan ke Mbah, tapi sepertinya mereka yang hidup di desa tidak tahu mengenai hal seperti ini, ucap Rizal. Jangan meremehkan mereka Zal. Mereka saja lebih tahu lebih dulu tentang setra ganda mayat daripada aku dan Pak Lek, balasku. Rizal mengerti. Sebenarnya malam itu kami sepakat tidak melakukan tindakan apapun sampai dapat menemukan petunjuk dari Pak Lek atau Mbah Wijan. Tepat saat kami menyelesaikan seruputan kopi terakhir kami, tiba-tiba ada seorang anak memperhatikan kami dari jauh. Ia berdiri di depan pagar kantor kami dan hanya menatap kami dari jauh. Zal, itu... Aku mengenali bocah itu. Dia adalah roh anak yang kemarin menunggu di depan jalan buntu itu. Namanya Maul. Ngapain dia sampai ke sini? Tanya Rizal. Pak Pandi terlihat bingung dengan reaksi kami. Beliau tidak bisa melihat roh Maul yang ada di hadapan kami. Sementara itu, Maul berjalan meninggalkan kantor seolah memberi isyarat untuk kami ikuti. Pak Pandi, kita pamit dulu ya, ucapku yang segera meninggalkan pos bersama Rizal. Maul sedang menunggu di ujung jalan saat kami mengeluarkan motor. Ia benar meminta kami untuk mengikutinya menuju bangunan di Gang Buntu itu. Makhluk besar itu muncul lagi. Hari ini ada beberapa anak lagi yang dibawa masuk ke dalam, ucap Maul. Ia menunjukkan sebuah mobil box terparkir di ujung Gang Buntu itu. Kami menyembunyikan kendaraan kami dan memantau dari jauh tentang apa yang sedang terjadi di sana. Itu kantong mayat, tanya Rizal curiga dengan sosok beberapa orang yang diam-diam membawa kantong mayat masuk ke dalam mobil box itu. Aku membayangkan apa yang sedang terjadi di sana. Apa mungkin teman-teman Maul dalam keadaan bahaya? Zal, coba hubungi kantor polisi terdekat, perintahku sembari mencoba mengendap-endap mendekat ke bangunan itu. Jangan nekat Nan, percuma juga lapor. Kan Pak Soleh juga bercerita sebelumnya, sudah ada yang melapor tapi sama sekali tidak digubris, ucap Rizal yang perlahan mengikutiku. Aku hanya menoleh sebentar pada Rizal dan mencari celah untuk masuk ke dalam bangunan itu. Ini bahaya Zal, gak usah ikut. Terus kamu ngapain? Udah ada satu nyawa melayang, gak mungkin aku gak ngelakuin apa-apa, balasku. Rizal tetap ngotot untuk ikut denganku. Mungkin ia juga merasa khawatir dengan apa yang akan kulakukan. Kami memastikan tidak ada orang di luar dan mengendap masuk ke dalam bangunan. Tidak ada penerangan yang dinyalakan saat itu, tapi jelas kami merasakan keberadaan sosok yang tidak wajar di bangunan ini. Tinggal ini, setelah itu kalian bisa pergi, ucap seseorang yang menyerahkan sebuah kantong mayat lagi kepada petugas yang membawa mobil box itu. Kami bersembunyi di salah satu sudut tergelap dan menunggu hingga mobil itu pergi.
Setelahnya, orang-orang yang berada di dalam bangunan itu mengunci pintu itu dan kembali ke dalam. "Berarti kita terkunci di sini," bisik Rizal. "Kayaknya sih begitu," balasku. Setelah keadaan mulai aman, aku pun meninggalkan ruangan itu dan mengarah ke tempat di mana orang-orang itu meneteskan darah untuk bisa masuk ke tempat patung itu berada. Tapi, belum sempat berjalan terlalu jauh, kami sudah melihat ruangan itu masih dipenuhi orang-orang yang masih riuh di sana. Ruangan itu hanya diterangi lilin-lilin yang menyala. "Jangan takut, setelah ini berarti kalian sudah sempurna," ucap seorang bapak di tempat itu. "Tapi, apa tidak ada cara lain, Pak? Saya takut." Ada seorang perempuan yang menolak melakukan ritual yang dilakukan di sana. Bapak itu malah tersenyum. Ia menarik sebuah kursi di dekatnya dan meraih salah satu tali yang menggantung di dekatnya. "Kalau kalian tidak yakin, biar saya terlebih dahulu," ucapnya. Saat itu, di hadapan kelompoknya, ia mengalungkan tali itu di lehernya. Tanpa ada rasa ragu, ia menendang kursi yang ia naiki dan membiarkan dirinya tergantung hingga tak sadarkan diri. Pengikut yang lain merasa miris melihat pemandangan itu. Namun ekspresi mereka mulai berubah ketika sebuah tangan besar menarik jasad orang itu ke bawah, meninggalkan sosok roh menyerupai orang yang mati tadi di tempat itu. Jelas ini adalah sebuah ritual. Roh itu bukan lagi berwujud manusia. Walaupun menyerupai, tapi bagian wajah dan tubuh roh itu seolah menyerupai wajah dan cakar seekor anjing. Walau berwujud roh, para pengikut yang lain masih bisa melihat wujud orang itu. "Kalian masih ragu," ucap sosok tersebut. Melihat hal itu, pengikut yang lain segera melakukan hal yang serupa. Ada yang menggenggam pisau di tangannya, ada yang ingin menggantung dirinya, hingga ada yang ingin meminum racun yang ia bawa sendiri. Mengetahui hal tersebut, dengan cepat melemparkan benda yang dapat kujangkau ke arah mereka. Sontak mereka pun kaget dengan keberadaanku. "Hentikan! Jangan bodoh!" teriakku mencoba menghentikan mereka. Merasa kaget dengan kedatanganku, mereka pun panik. Beberapa dari mereka masih merasa takut, namun beberapa ingin mencoba melawanku. Siapa kau?" teriak salah satu dari mereka. "Saya bukan orang jahat, tapi kalian sedang dimanfaatkan oleh setan-setan itu," jelasku. Mendengar ucapanku, seseorang yang sudah berubah menjadi makhluk setengah anjing itu pun mendekat ke arahku. "Jangan menghasut mereka. Kami adalah orang-orang terpilih yang pantas menerima berkah Doro Kasmolo." "Doro Kasmolo? Apa itu sosok yang mereka sembah kemarin?" "Tidak ada. Tubuh kalian hanya dijadikan tumbal, dan roh kalian dikutuk olehnya untuk menjadi siluman. Kalian hanya akan menjadi abdi mereka," jelasku. Mendengar ucapanku, makhluk setengah anjing itu segera melesat ke arahku dan menghantamkan serangan yang begitu cepat. Ia tanpa ragu mencoba menggigit wajahku, namun dengan sigap aku menghindarinya. "Kalian nilai sendiri, apakah ini kutukan atau berkah dari Doro?" ucap makhluk itu. Terlihat sekali lagi, tangan besar muncul dari bawah mengambil sebuah jasad dari orang bodoh yang menusukkan pisaunya ke jantung. Kini rohnya tetap tinggal di sana dan berubah bersisik seperti ular. "Aku tidak akan terpengaruh. Setelah ini kita bisa menggunakan tubuh anak-anak itu," ucap sosok setengah ular itu. Gila, ternyata itu rencana mereka. Melihat orang kedua melakukan ritual yang sama, mereka pun tidak ragu lagi. Namun sebelum itu terjadi, aku membacakan sebuah ajian yang memanggil alunan udara yang mengalir ke bangunan ini. Gambuh Rumekso. Dengan serangan itu, beberapa dari mereka tumbang. Setidaknya itu bisa menggagalkan mereka untuk mengakhiri hidupnya sendiri. "Danan, awas, mundur!" Rizal menyadari sesuatu dan memintaku kembali. Ternyata seranganku tadi memancing amarah sosok yang menguasai mereka. Seketika, tangan besar yang menarik tubuh orang-orang itu pun muncul mencengkeramku dan membantingku ke tanah. Rizal mencoba menangkapku, namun kami terhentak ke tanah tanpa mampu melawan. Saat itu, penglihatanku kabur. Aku mencoba mempertahankan kesadaranku, namun perlahan semua menjadi gelap. Saat kesadaranku mulai pulih, hanya pemandangan mengerikan yang tersisa di penglihatanku saat ini. Tali-tali yang menggantung tadi kini sudah penuh diisi jasad manusia yang tersangkut di sana. Beberapa mayat juga sudah tergeletak di tempat itu, baik dengan pisau yang menancap di tubuhnya maupun yang mati dengan menenggak racun. Aku gagal menyelamatkan mereka. Kini roh mereka tengah berdiri menantikan tubuh mereka diambil oleh sosok yang mereka sebut dengan nama Doro Kasmolo.
satu persatu untuk masuk ke tempat yang sempat kudatangi semalam. Danan, Mbah berkomunikasi denganku saat kehilangan kesadaran tadi. Tiba-tiba Rizal tersadar dan berusaha untuk meraihku. Para pengikut Doro Kasmolo memang sudah tidak lagi dapat diselamatkan. Rohnya sudah menjadi abdinya sejak mereka mengikat perjanjian dengannya. Wujud binatang itu adalah perwujudan perbuatan biadab mereka untuk mendapatkan ilmu dari Doro Kasmolo itu. Jelas Rizal. Mbah Wijan sudah tahu sebanyak itu? Tanyaku. Ada kasus serupa yang mereka temui, dan semua berhubungan dengan sosok patung. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mencegah mereka merebut tubuh anak-anak itu. Jelas Rizal. Aku mulai mencerna petunjuk yang diberikan Mbah Wijan. Kalau memang patung itu mengendalikan kejadian ini, maka yang harus kulakukan adalah menghancurkan patung itu. Rizal, jaga tempat ini dan coba cari bantuan. Perintahku yang segera memanggil Kris Raga Sukma ke dalam genggamanku. Jangan nekat Nan, ini bukan masalah sepele, teriak Rizal. Aku tidak peduli. Tepat ketika tangan makhluk besar itu menarik jasad pengikutnya, aku menghunuskan kerisku ke tangannya. Suara raungan terdengar menggema ke seluruh ruangan. Makhluk itu merasakan kesakitan dari serangan Kris Raga Sukma. Saat itu, batas antara ruang patung itu berada mulai terbuka. Aku melihat roh para pengikut makhluk itu sudah berada di sana sebagian. Dengan segera aku bersiap melompat ke tempat itu sekali lagi. Aku ikut. Rizal bersiap mengikutiku, namun dengan tegas aku mendepaknya menjauh. Tolong cari bantuan Zal. Aku belum tentu bisa menemukan jalan keluar dari tempat itu. Terlebih, waktu di ruangan itu berbeda dengan alam kita. Jelasku. Tapi siapa? Siapa yang bisa? Jagat Putra Sambara. Cari nama itu. Mbah Wijan juga kenal dengan Mas Jagat. Ucapku yang segera pergi meninggalkan Rizal. Aku teringat, kemarin aku bisa masuk ke tempat itu dengan wujud sukma. Tapi bila masuk dengan tubuh fisik, entah bagaimana caraku untuk keluar dari tempat itu. Tapi Mas Jagat yang mempelajari arus dimensi gaib, mungkin ia bisa membantuku. Tanah tanpa langit, hutan tanpa angin, dan berbagai macam tumbuhan mati tersusun di tempat ini. Altar berbentuk punden berundak kini menjadi pusat perhatianku di tempat itu. Doro Kasmolo, itu adalah sosok patung yang mereka sembah. Sosok patung berwujud kakek bungkuk berkepala kambing yang tingginya lebih dari 2 meter. Aku sedikit menelan ludah melihat posisiku saat ini. Di hadapanku ada berbagai sosok roh manusia yang sudah menjelma sebagai siluman. Mereka mengantri mendapatkan tubuh anak-anak yang selama ini mereka manjakan di tempat ini. Di satu sisi, ada seorang anak perempuan yang dikurung di dekat altar yang seolah dipersiapkan untuk sesuatu. Sosok besar berwajah kambing itu muncul dari patung Doro Kasmolo. Aku mengambil kesimpulan bahwa ini adalah wujud yang bisa ia gunakan saat ini. Mengetahui keberadaanku, Doro Kasmolo pun mendahului pengikutnya dan bersiap menghampiriku. Aku pun dengan sigap mempersiapkan keris Raga Sukma di genggamanku. Dan seketika, Doro Kasmolo berhenti melihat kerisku. Itu keris Raden Arya Darmawijaya, ucapnya. Aku semakin waspada saat mengetahui Doro Kasmolo mengetahui asal-usul keris Raga Sukma. Tapi kau bukan keturunan dari Darmawijaya. Tunjukkan pemilik keris itu yang sebenarnya. Tiba-tiba, Doro Kasmolo terlihat geram. Ia seperti memiliki dendam kesumat dengan pemilik keris ini. Akulah pemilik keris Raga Sukma ini, tidak ada yang lain, jawabku singkat. Doro Kasmolo menggeleng. Ia sedikit menertawakanku. Keris itu adalah salah satu pusaka keluarga Darmawijaya, dan tugasku adalah menghabisi mereka semua, ucapnya. Seketika, ucapan Doro Kasmolo membuatku panik. Jika benar itu yang diincar olehnya, mungkin Dirga dan Abah akan ada dalam bahaya. Sayangnya tidak ada lagi yang perlu kau cari. Akulah pemilik sah pusaka ini, ucapku sekali lagi. Aku ingin tahu apa tulang belulang dan isi organ tubuhmu akan mengatakan hal yang sama. Saat itu, sekali lagi, tangan hitam Doro Kasmolo menghantam tubuhku. Aku berhasil menghindar dan bersiap menusukkan keris Raga Sukma ke tangan hitam itu lagi. Aneh, seketika keris Raga Sukma menghilang dan kembali ke sukmaku tanpa sebab. Aku yang panik segera menjauh. Tapi salah satu manusia yang sudah berubah jadi siluman anjing tadi sudah menungguku dan menghantamkan cakaran ke punggungku. Seketika darah segar mengalir dari bekas luka yang ia buat. Namun aku mencoba menangkap sosoknya dan membacakan sebuah doa untuk memurnikan rohnya kembali. Ia mengerang kesakitan. Setiap ayat suci yang kubacakan membuatnya meronta. Tapi terlambat. Aku tidak lagi bisa memurnikan rohnya.
Ia terikat dengan Dorokasmolo yang saat ini menjadi sesembahannya. Sekali lagi aku memanggil keris Raga Sukma, namun gagal. Aku pun teringat kejadian saat kemarin sukmaku terpental ke tubuhku dari tempat ini. Jangan kau kira kekuatan leluhur Dharma Wijaya bisa kau gunakan di tempat ini. Tawa Dorokasmolo. Ia merasa bisa menyingkirkanku dengan mudah, namun aku terus menahan serangannya sebisa mungkin dengan sisa tenaga yang aku miliki. Sekali saat tenaga besarnya meremas tubuhku, namun amalan api yang kumiliki membuat tangannya terbakar dan membantingku ke tanah. Tidak ingin diam, aku pun membacakan sebuah doa pada kepalan tanganku. Kutitipkan ayat-ayat suci dan doa yang mampu memusnahkan niat jahat pada sebuah pukulan jarak jauh yang kuhantamkan tepat di tubuhnya. Ajian Lebur Saketi. Makhluk itu terpental, dan sekilas aku merasa tubuhnya sedikit menyusut. Bocah brengsek, aku tidak menyangka akan merasakan serangan seperti itu lagi di zaman ini. Ajian Lebur Saketi merupakan serangan pukulan jarak jauh yang sering digunakan pendekar pada zaman perang antar kerajaan. Jika makhluk ini mengetahui tentang ajian ini, mungkin saja makhluk ini pernah hidup di zaman kerajaan. Lepaskan perjanjianmu dengan roh manusia itu, dan bebaskan anak-anak yang lain. Aku memperingatkan Dorokasmolo. Bocah sombong, baru sedikit melukaiku sudah berani memerintahku. Bukannya jumawa, namun aku memikirkan sebuah rencana yang mungkin bisa menyelamatkanku di tempat ini. Memangnya apa yang bisa dilakukan makhluk yang dikutuk Tuhan terhadap manusia makhluk yang paling mulia? Ledekku memancing emosi Dorokasmolo. Berbagai serangan ku hindari sebisaku, sehingga membuat tempat ini porak-poranda. Ada serangan yang membuatku sesekali terpental, namun aku juga sudah bersiap memberikan sebuah balasan. Tepat saat posisi yang kupersiapkan, sekali lagi aku membacakan sebuah doa pada kepalan tanganku dan memukulkan sebuah pukulan jarak jauh. Cahaya ajian Lebur Saketi menerjang ke arah Dorokasmolo, namun ia tidak akan tertipu dua kali. Ia dengan sigap menghindari seranganku dan berbalik menepuk tubuhku dengan tangannya yang besar hingga aku terpental. Aku memuntahkan darah atas luka yang kudapat, tapi setidaknya rencanaku berhasil. Ajian Lebur Saketi mendarat di patung Dorokasmolo dan membuatnya terbelah menjadi dua. Seketika, wujud rohnya tidak lagi stabil dan menyatu kembali dengan patung itu. Bocah sialan! Dorokasmolo menggunakan kekuatannya untuk menyatukan patung itu lagi. Namun saat ini, ia tidak bisa lagi menggunakan tubuh rohnya. Tak kehabisan akal, tiba-tiba Dorokasmolo menyibakkan bayangan hitam ke salah satu sudut ruangan itu dan perlahan terdengar suara anak-anak keluar dari sana. Dibuka, kita bisa main, ayo keluar. Balasan anak keluar dari tempat yang tidak bisa kutebak. Anak-anak itu bermain seolah tempat itu merupakan tempat yang nyaman untuk mereka. Dan satu hal yang kutebak, sepertinya mereka tidak menyadari keberadaan roh manusia yang sudah menjadi siluman itu di sana. Jangan pergi ke sana, teriakku pada anak-anak itu. Aku merasakan Dorokasmolo memiliki rencana yang membahayakan mereka. Ini titah dariku. Siapapun dari kalian yang bisa membunuh orang itu akan segera kubangkitkan ke tubuh anak itu tanpa menunggu waktu yang dijanjikan. Perintah Dorokasmolo. Seketika, seluruh mata siluman-siluman itu tertuju ke arahku. Mereka menyerangku bertubi-tubi hingga membuatku kewalahan. Tapi bukan itu yang kukhawatirkan, melainkan keselamatan anak-anak ini. Pergi dari tempat ini, kalian akan dijadikan wadah siluman-siluman ini, teriakku memperingatkan anak-anak itu. Siluman? Wadah? Mas ini siapa? Mana orang-orang yang sering membawakan makanan enak untuk kita? Mereka saling bertanya satu sama lain. Mereka benar-benar tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Tidak ada pilihan lain. Sekali lagi kubacakan doa yang sekiranya dapat membuat siluman-siluman ini menjauh dariku. Ayo, kita pergi dari sini, perintahku pada anak-anak itu. Pergi? Kemana? Di sini enak kok, ucap salah satu anak itu. Aku heran, apa anak-anak ini sedang dalam pengaruh setan itu? Mereka pun masih bermain dan berpencar di tempat mengerikan ini. Saat ini, Dorokasmolo sedang dalam amarahnya. Ia mencoba menangkap salah satu anak itu sembari memulihkan wujud patungnya. Aku pun mementalkan serangannya dan menjauhkannya dari anak-anak. Masnya itu lagi apa sih? Aneh, ucap salah satu anak yang lain. Aku bingung bagaimana harus menjelaskan kepada mereka. Setidaknya saat ini aku harus mengumpulkan mereka di satu tempat dan membuat perlindungan hingga pertolongan datang.
Siluman itu berusaha menyerangku, sementara Dorokasmolo berusaha menangkap salah satu dari anak itu. Mungkin ia bermaksud membangkitkan beberapa dari siluman itu untuk melawanku. Hal itu tidak boleh terjadi, tapi tubuhku sudah mencapai batasnya. Kena, sekarang masnya jadi setannya. Terdengar suara anak kecil yang menyentuhku dari belakang. Suara itu tidak asing di telingaku. Itu suara Maul. Masnya jadi setan, kita ngumpet, teriak Maul memberi isyarat pada anak-anak yang lain. Maul, ikutan, seru nih, ayo lari, teriak anak yang lain. Pikiranku menerawang sesaat. Apa mungkin Maul bisa masuk ke tempat ini karena ia berwujud roh? Namun apa tujuannya sampai memaksakan diri di tempat ini? Aku tahu tempat ngumpet yang aman, ikut aku, teriak Maul. Aku mulai sedikit mengerti dengan maksud Maul. Ia berhasil menggiring teman-temannya menuju sebuah tempat yang ia temukan sendiri. Ada sebuah tempat tertutup pepohonan yang ada tumpukan batu menyerupai gua di sana. Maul membawa anak-anak itu untuk bersembunyi di sana. Sepertinya aku harus mengikuti permainan mereka, gumamku sambil tersenyum. Saat itu juga, aku menggunakan sisa tenagaku untuk membacakan ajian Muksa Pangreksa yang seharusnya bisa menghalau niat jahat siluman-siluman itu. Dengan sekuat tenaga, aku berlari dan memukul patung Dorokasmolo hingga kembali terpisah. Namun aku tahu itu tidak akan bertahan lama lagi. Kena, kamu setannya, teriakku sembari menyentuh sosok Dorokasmolo. Aku pun segera berlari ke arah anak-anak itu, sementara Dorokasmolo masih tidak mengerti dengan apa yang aku rencanakan. Saat itu, aku mendekat ke tempat persembunyian anak-anak tersebut. Mas, ikut ngumpet dong, dia yang jadi setannya, ucapku dengan gaya kekanak-kanakan. Tidak seperti tadi. Kini anak-anak itu membuka jalan untukku dan memberikanku tempat untuk bersembunyi. Sini, sini mas, ucap mereka. Maul terlihat menertawakanku yang bertingkah seperti anak kecil. Namun, aku sangat menghargai idenya saat ini. Sebelum Dorokasmolo dan pengikutnya mendekat, aku memasang posisi bermeditasi untuk memasang pagar gaib di sekitar tempat persembunyian ini. Aku yakin selama anak-anak ini tidak keluar, tempat ini akan aman dari serangan mereka. Setidaknya sampai patung Dorokasmolo pulih lagi. Berbagai serangan dari pengikut Dorokasmolo menghantam pagar gaib yang kubuat. Namun mereka adalah siluman yang baru lahir. Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menembus pagar ini. Itu suara apa? Kok serem? Tanya salah satu anak-anak itu. Itu suara setan. Kita jangan keluar dari tempat ini, balas Maul mencoba menenangkan mereka. Saat ini aku hanya bisa menunggu sampai ada pertolongan yang datang membantuku. Bila waktu di tempat ini berjalan lebih cepat, mungkin saat ini Rizal sudah seharian mencari bantuan. Seharusnya ini tak akan lama. Aku terus membaca ayat-ayat suci dengan tenang untuk melindungi mereka. Sepertinya saat ini aku bisa cukup tenang. Ngapain di sana? Sini main sama Teteh. Tiba-tiba terdengar suara anak perempuan memanggil anak-anak itu dari luar semak-semak. Teteh, itu suara Teteh. Seketika anak-anak semakin riuh mengetahui keberadaan salah satu teman mereka. Aku benar-benar terlupa bahwa masih ada seorang anak perempuan yang berada di kurungan di dekat altar. Jangan mendekat ke dia, ucap Maul menghadang mereka. Kenapa? Dia kan Teteh. Dia yang jagain kita dan ngajak kita main, balas yang lainnya. Bukan, dia bukan bagian dari kita, dia jahat, balas Maul. Kali ini mereka tidak percaya dengan ucapan Maul. Pergunjingan mereka membuat mereka berniat keluar dari pelindunganku. Aku bingung harus berkata apa. Tapi tiba-tiba Maul menghadang salah satu anak yang berlari dan anak itu menembus tubuh Maul. Anak itu pun terhenti dan menoleh ke arah Maul. Maul, kok kamu gak bisa dipegang? Ucap anak itu. Maul hanya tersenyum tanpa mau menjawab. Seluruh anak ini kini menatap pada Maul dengan tatapan bingung. Maul, jawab. Apa yang terjadi saat kita terpisah kemarin? Ucap anak itu. Kali ini air mata Maul menetes. Ia sepertinya berusaha menahannya sejak menemukan teman-temannya. Makanya sekali ini saja kalian nurut. Jangan sampai kalian bernasib sama sepertiku, ucap Maul. Jangan dengarkan anak jalanan itu. Ayo main sama Teteh. Anak perempuan itu masih berusaha merayu anak-anak itu untuk keluar. Tapi kali ini anak-anak itu lebih penasaran dengan keadaan Maul. Maul, kamu masih hidup kan? Tanya salah satu dari mereka. Sebagian dari mereka mencoba menyentuh Maul, namun gagal. Sebaliknya,
Maul hanya menangis sambil menggelengkan kepalanya. "Aku sudah mati," jawab Maul singkat. Saat itu juga air mata anak-anak itu menetes menangisi temannya itu. "Makhluk itu mengejarku saat kita diculik. Dia makhluk yang mendiami patung itu. Saat itu pilihannya adalah aku mati olehnya atau menyelamatkan diri melalui jendela. Dan akhirnya aku mati kehabisan darah setelah jatuh dari jendela," jelas Maul kepada mereka. "Kenapa cuma Maul yang diserang? Kenapa kita dibiarkan hidup?" tanya mereka. "Weton kalian sama dengan orang-orang yang menculik kalian. Tubuh kalian akan digunakan sebagai wadah roh mereka yang sudah menjadi siluman," jelasku sembari mengingat beberapa kantong mayat yang dibawa keluar saat kami menyelinap tadi. Dan karena tidak ada weton mereka yang cocok dengan Maul, mereka pun membuang Maul. Wajah mereka pun berubah ketakutan. Akhirnya ceritaku bisa sampai di dalam pemikiran mereka. Entah karena ucapan Maul atau karena pagar gaib ini berhasil menetralisir pikiran mereka. Tapi masalah masih belum selesai. "Kalau tidak mau keluar, biar Teteh yang menarik kalian keluar," ucap anak perempuan itu. Samar-samar aku merasakan wajah anak perempuan itu berubah seperti makhluk tua yang mengerikan. Namun itu hanya sesaat. Entah apa yang harus aku perbuat. Anak perempuan itu tengah berjalan menuju patung Doro Kasmolo dan mencium kakinya. Ia mendapatkan restu yang membuatnya diselimuti kabut hitam. "Ini gawat," gumamku. Sekali lagi, aku berusaha memanggil keris raga sukmaku, namun gagal. Padahal, aku berharap bisa menggunakan mantra leluhur di saat seperti ini. Tapi, belum sempat anak perempuan itu mendekat, tiba-tiba seseorang terjatuh tak jauh dari atasku dan mengerang kesakitan. "Aduh, kok bisa munculnya dari atas begini sih?" ucap orang itu. "Mas Jagat?" Seketika aku tersenyum menyaksikan kedatangannya. Ia menatapku sejenak dan berusaha membaca situasi di sekitar tempat ini. "Ini tempat apa, Nan?" "Udah, aku jelasin nanti. Bawa dulu anak-anak itu keluar," perintahku. Jagat mengerti maksudku. Ia pun meminta anak-anak itu saling berpegangan dan membawanya kembali ke alam manusia dengan kemampuannya. Sembari menunggu Jagat kembali, aku menghadapi sosok Teteh yang saat ini terlihat mengerikan itu. "Kamu bukan anak kecil biasa," ucapku. Anak itu memiringkan kepalanya dan tersenyum aneh kepadaku. "Dia adalah mempelai Doro Kasmolo," jelas Maul. Kini aku sedikit mengerti. Patung itu dan wanita ini adalah sebuah kesatuan. Jelas akan terjadi hal mengerikan bila mereka berhasil bersatu dan menjalankan rencananya. Aku bersiap menerima serangan anak perempuan itu. Tapi tiba-tiba ia sudah tidak ada di posisinya. "Mati!" Seketika Teteh sudah berada di belakang memeluk kepalaku. Dalam sekejap, ia bermaksud mematahkan kepalaku. Tapi, belum sempat itu terjadi, sebuah tepukan mendarat di bahuku dan memindahkanku ke sebuah tempat yang jauh berbeda. "Danan, kamu gak apa-apa?" ucap Mas Jagat yang ternyata membawaku keluar dari tempat itu di saat yang tepat. Aku berusaha menenangkan diri, sementara Rizal mengantarkan sebotol air putih untukku. "Minum dulu, Nan," ucap Rizal. Aku meminum air pemberian Rizal dan mendapati kami dan anak-anak tadi berada di atas atap kantorku dan Rizal. Tak hanya Mas Jagat, Dirga juga tengah berada di sana merawat anak-anak yang masih menyesuaikan diri setelah kembali ke alam ini. "Mas, bahaya Mas, Dirga dan Abah, mereka diincar," ucapku. Mendengar ucapanku itu, raut wajah Jagat terlihat tidak terlalu heran. Mungkin saja Mas Jagat sudah mengetahui hal ini terlebih dahulu. "Mereka mengincar garis keturunan Dharma Wijayanan, tapi mereka masih mengumpulkan kekuatan untuk membalaskan dendamnya itu," jelas Mas Jagat. Mas Jagat pun bercerita mengenai penemuan mereka berdasarkan mimpi Dirga. Ia menceritakan tentang ketiga patung yang sengaja dibuat untuk membalas dendam ke keturunan Dharma Wijaya. "Pak Lek sudah berhadapan dengan patung sinden, kamu dengan patung berhala, dan tidak satu pun dari kita mampu mengalahkannya," ucap Mas Jagat. Tentu saja, ucapan itu membuatku semakin khawatir. Tapi saat ini, sepertinya keadaan anak-anak ini lebih penting untuk diperhatikan. "Mas, Maul benar sudah meninggal?" tanya salah satu dari anak itu. Aku mengangguk. Tidak mungkin aku berbohong pada mereka. Maul menatap mereka sambil duduk di pembatas bangunan di atap gedung kecil ini. Ia terlihat tersenyum menatap teman-temannya. "Maul, kami kira kamu nyelamatin diri sendirian. Maaf ya. Kami kira kamu kabur. Aku udah ngeledekin kamu terus loh."
Anak-anak itu meluapkan apa yang ingin mereka ucapkan pada Ma'ul dengan berlinang air mata. Saat itu, matahari subuh mulai terbit dari belakang tempat Ma'ul duduk. Fajar yang menguning menunjukkan keberadaan Ma'ul yang mulai samar di mata kami. Mana mungkin seorang Ma'ul kabur melarikan diri? Ingat, walau anak jalanan, Ma'ul tetap Ma'ul, ucapnya sombong. Kini sesuatu yang membuat Ma'ul tidak tenang sudah terpenuhi. Ia menemukan teman-temannya selamat dan berada di tangan yang aman. Semoga saja ia benar-benar bisa pergi dengan tenang. Bang, titip mereka ya, pamit Ma'ul pada Rizal. Rizal pun mengangguk sembari menahan air matanya. Saat itu, beberapa bait doa kami lantunkan untuk menghantar kepergian Ma'ul. Seorang anak jalanan yang telah tiada, namun tetap berusaha bertanggung jawab untuk teman-temannya. Bicara soal teman, sepertinya untuk masalah sebesar ini, aku membutuhkan seorang teman yang bisa diandalkan. Semoga saja dia masih berada di Klaten dan tidak kepikiran jadi tukang topeng monyet keliling bersama Kliwon. Kalau memang benar, akan butuh ongkos lebih untukku mengejar keberadaannya. Aku pun mengambil telepon genggamku dan mencari satu nama yang sudah lama tidak kuhubungi. Cahyo. Oke, cerita part kali ini sampai di sini ya. Kita lanjutkan part selanjutnya besok sore. Jangan lupa hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan. Terima kasih untuk yang selalu support channel Ada Pagerangan. Dengan menonton saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah like dan share video ini supaya lebih banyak lagi yang ikut mendengarkan. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.